Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini menceritakan kesaksian dari seorang bapak yang ditinggal kematian oleh istrinya. Kesaksian ini sangat indah dan sangat terharu dengan tema "Aku Terlambat Mencintai". Rumah masih ramai setelah pulang dari pemakaman. Kepalaku masih pusing karena tak bisa menahan tangis melihat jasad terakhir istriku dimasukkan ke liang kubur. Aku makin tak bisa menahan air mata saat melihat anak-anak menangis memandangi tanah yang menimbun ibu mereka. Lama aku diam di pemakaman, mengingat kembali saat istriku masih ada. Aku ingat semua dosaku, kesalahanku, mulut kasarku, ketidakpedulianku. Bahkan yang paling aku ingat, membiarkan dia berpikir sendiri tentang keuangan keluarga. Aku mengira bahwa saat di pemakaman adalah momen tersedih yang aku alami sepanjang hidupku. Ternyata itu belum apa-apa. Banyak kepiluan lain yang membuatku hancur. Putriku yang berusia 5 tahun beberapa kali berlari ke kamar sambil memanggil ibunya. Sepertinya dia lupa bahwa ibunya telah tiada. Kemudian ia keluar lagi dengan wajah kecewa. Malam berlalu tanpa aku bisa melelapkan mata sedetik pun. Rasanya rumah ini sunyi dan hampa. Hingga tibalah harinya membuat aku amat sedih, yaitu hari ketika anak-anak mulai masuk sekolah. Pagi itu mereka semua sudah bangun. Aku kebingungan. Anak-anakku juga seperti bingung mau berbuat apa. Biasanya pagi hari kami selalu dibangunkan, disuruh mandi dan disiapkan pakaian, dibuatkan sarapan, dan kami berangkat dalam keadaan rapi dan perut yang sudah kenyang. Hari ini kami hanya terdiam. Aku menyuruh anak-anak melihat makanan di kulkas, tapi yang ada hanya bahan mentah. Rumah yang biasanya rapi nampaknya berantakan. Aku pergi membeli sarapan untuk kami berempat. Saat membayar aku kaget, uang 50.000 tanpa kembalian. Padahal selama ini aku memberi uang 50.000 kepada istriku, cukup untuk makan kami sampai malam. Kami kadang-kadang marah-marah kalau dia minta tambahan. Aku bawa sarapan pulang dan anak-anak sudah menunggu di meja makan. Sudah jam 7.30, biasanya mereka sudah diantar ke sekolah. Semuanya dan diantar berbarengan dengan istriku. Sementara itu aku baru pulang beli sarapan. Dalam hati, kalau terlambat semoga dimaklumi karena habis kemalangan. Aku masih merasa kacau saat jam sudah menunjuk jam 8 dan anak-anak belum diantar semua. Aku benar-benar kehilangan malaikat penolong dalam rumah kami. Inikah yang selama ini dilakukan istriku? Mengapa aku selalu menganggap dia tak ada kerjaan? Selalu menganggap sepele pekerjaan seorang ibu? Aku masih linglung di tempat kerja. Masih banyak teman-teman yang menghampiri, mengucapkan belasungkawa. Hingga aku telepon oleh wali kelas anakku yang masih taman kanak-kanak. Katanya, anak-anak sudah pulang, tapi belum ada yang jemput. Aku minta izin pergi menjemput anak, dan jam 12 anakku yang nomor 2 yang menelpon minta dijemput karena sudah pulang. Selama ini aku tak tahu satupun jadwal mereka. Aku hanya bekerja dan tak peduli dengan itu semua. Anakku yang besar pulang jam 2 siang. Artinya aku tak bisa kembali ke tempat kerja.
Sampai di sekolah anakku, aku masih melihat di depan sekolah masih ada bekas darah saat istriku kecelakaan 3 hari yang lalu. Kecelakaan yang serta-merta merenggut nyawanya saat menjemput anak sulungku. Sampai di rumah, anak-anak nampak kelaparan. Ternyata aku tak tahu manajemen waktu sehebat almarhumah istriku. Aku harus ke warung makan lagi untuk pergi membeli makan siang. Begitupun nantinya makan malam, sehingga tidak kurang dari 200.000 sampai malam. Aku berpikir ini baru 1 hari. Bagaimana kalau 1 bulan? Gajiku tidak akan cukup untuk kami berempat. Ya Tuhan, indah sekali caramu menegurku. Begitu kacaunya hidupku tanpa istriku. Keuangan makin amburadul. Anak-anak tak terurus. Makanan favoritku tidak ada lagi. Rumah dan tanaman seperti hilang aura karena tak ada yang merawat dan membersihkan. Aku sebelumnya masih sempat merasa wanita di luaran lebih cantik dari istriku. Andai aku bisa menebus apapun yang telah aku lakukan kepada istriku selama ini, aku ingin memperbaikinya. Aku ingin membantunya, menyayanginya sepenuh hati, dan tak akan pernah berkata kasar kepadanya. Dia begitu lelah setiap hari, tapi sepulang kerja aku masih sering membentaknya. Saat dia minta tambahan belanja, aku berkata kasar kepadanya. Saat aku jadikan dia istriku, dia rela berpisah dengan anggota keluarga besarnya, hidup susah payah dan sederhana denganku. Maafkan aku, istriku. Andai aku bisa menebus semua kesalahanku, 1 hari saja tanpamu, kami seperti anak ayam kehilangan induknya, berserakan. Saat malam aku kembali menangis sejadi-jadinya. Andai bisa ku tebus, aku ingin menebus meski dengan nyawaku. Aku mau dia yang hidup, yang menjaga anak-anak, dan biarlah aku yang berpulang menghadapmu. Ya Tuhan, ini sangat berat bagiku, apalagi bagi anak-anakku. Demikian doa tengah malamku. Jujur selama ini aku tidak dekat dengan anak-anak. Mereka selalu bersama ibunya. Aku hanyalah kerja, pulang, tidur, dan kerja lagi. Aku tak tahu apa-apa tentang urusan anak dan rumah. Istriku sayang, aku berdoa semoga jerih lelahmu menjadi persembahan yang harum, dan semoga engkau menerima upah di surga atas kasih sayang dan semua kebaikan yang telah kau lakukan untuk kami. Kali ini aku benar-benar menangis terseduh-seduh sambil membayangkan wajahmu. Kau tak pernah mengeluh dengan pekerjaanmu. Kau tak pernah meminta sesuatu yang aku tak sanggup membelinya. Kau jalani semua dengan sabar, dan aku merasa belakangan jarang memperhatikanmu. Jarang bertanya bagaimana anak-anak kita. Jarang bertanya bagaimana hari-harimu. Kekasih hatiku, mengapa aku jatuh cinta padamu justru setelah engkau tiada? Tidak akan adanya menggantikan dirimu di hatiku. Mengapa rasa cintaku padamu menggebu-gebu saat dirimu sudah berada di sorga? Maafkan aku, istriku. Aku terlambat jatuh cinta padamu. Kisah nyata ini untuk menjadi hikmat renungan bagi kita semua, agar kita menghargai pasangan kita. Jangan sampai kita baru menyadari arti keberadaan orang yang kita cintai di saat dia sudah tidak bersama dengan kita lagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat menghayati kesaksian daripada seorang Bapa ini. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih sayang daripada istri kami,
dan biarlah kami selalu mencintainya. Biarlah di keluarga ini selalu ada kehangatan, cinta, dan kasih Tuhan. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.